Okay, well today we're gonna talk about simple future. Simple future sendiri itu nanti fungsinya adalah untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berarti kejadiannya ini tuh belum terjadi, belum terlaksana dan akan terlaksana di masa yang akan datang. Seperti itu ya teman ya. Ini kayak masa depan gitu ya. Oke, nah di sini nanti kalau patternnya itu pasti ya kalau simple future atau future itu kalau verbal baik verbal sama nominal sentence itu nanti akan menggunakan will atau shall. Oke, sebenarnya mau cari aman tuh pakai will aja guys. Kenapa Miss? Karena kalau will itu untuk all subjects ya kan? Will itu untuk all subjects. Sedangkan kalau shall itu dia nanti untuk subjek I and we. Ya oke. Jadi biasanya kita cari aman ya kan, biar aman damai tentrama pakai will aja guys ya. Dan karena di sini nanti kalau will or shall semuanya nanti bakal bertemu dengan verb 1 tuh enak banget kan? Terus nanti kalau negatifnya tinggal ditambahin not aja di sini ya. Ada subject will shall plus not plus verb 1. Oke, nggak berubah Miss verb 1-nya. Tidak, dia tidak akan berubah. Oke. Kalau kalimat tanya nanti will shall-nya ditarik ke depan, ada subjek verb 1. Oke. Objek jangan lupa tanda tanya ya kan? Seperti itu ya. Terus lagi kalau negative interrogative Miss, nah ini harus disingkat guys. Kita pilihannya pakai won't ya kan? We can say won't or won't. Oke, won't subject verb 1 plus object. Atau nanti kalau nggak mau disingkat juga boleh. Jadinya will subject plus not like this. Oke, tambahin verb 1, tambahin objek, udah jadi. Miss itu boleh pakai shan ya kan? Iya, jadi kalau shall not itu kalau disingkat bukan shallen ya teman-teman, tapi shan. Oke. Jadi nanti seperti ini. Oke, ketemu verb 1, tapi ingat subjeknya cuma buat I sama we aja ya kalau shan atau shall ya. Jadi cari aman kalau untuk semua subjek itu pakai will atau won't. Oke, will untuk yang di sini kalimat tanya yang positif, kalau kalimat tanya yang negatif nanti pakainya won't. Oke, that's right. Untuk kalimat nominalnya nanti tetap ada will sama shall, tapi ditambahin be ya. Ditambahin be ketemu ana, adjective, noun, adverb. Kalau kalimat negatif nanti ada notnya pasti ya, karena kalau kalimat negatif itu pasti ada notnya. Itu yang mencirikan oh ini kalimat negatif nih Miss. Siap, seperti itu ya. Oke, berarti notnya di mana Miss? Notnya nanti di antara will, shall sama be teman. Oh gitu ya, nggak be not ya Miss ya? Tidak guys, tapi not be. Oke, ketemu ana lagi. Kalau interrogatifnya gimana? Will shall tarik ke depan, ada subjek, ada be, ketemu ana. Tanda tanya jangan lupa. Kalau negatif interrogatif Miss, nanti ada won't ya kan? Subjek be ana. Kalau nggak mau pakai won't, kalau emang butuh menggunakan shan, nanti kita juga bisa ya. Seperti itu. Example-nya gimana Miss? Langsung gas yuk. Dan ingat ya di sini nanti kalau di masa yang akan datang itu keterangan waktunya ya yang akan datang teman. Oke, kayak contohnya di sini ada tomorrow, ya kan itu besok. Terus lagi contoh 2 hari yang akan datang, berarti 2 days later, minggu depan, it's gonna be next week, ya kan? Seperti itu. Oke, dan lain-lain etc. Oke. Contoh, kalimat positifnya ada she will study English tomorrow. Tuh, di sini langsung semuanya pakai will ya, aman. Berarti gimana Miss terjemahannya? Dia perempuan akan belajar bahasa Inggris besok. Kalau negatifnya, she will not study English tomorrow. Dia perempuan tidak akan belajar bahasa Inggris besok. Terus lagi ada kalimat tanyanya Miss, will she study English tomorrow? So, akankah dia perempuan belajar bahasa Inggris besok? Atau apakah dia perempuan akan belajar bahasa Inggris besok? Itu sama aja. Oke? Terus kalau ini Miss, gimana Miss kalau ini? Kalau negatif interrogatifnya, oke, it's gonna be won't she study English tomorrow? Bukankah dia perempuan belajar bahasa Inggris, akan belajar bahasa Inggris besok? Seperti itu ya. Oke.
Kalau yang ini Miss nominalnya berarti gimana? Oke, kalau nominalnya ya tinggal tambahin be aja, will be. Oke, will be ketemu ana salah satunya, boleh salah satu, salah dua juga boleh. Oke, tapi ini biasa salah satu. Ini contohnya here berarti adverb of place ya, keterangan tempat seperti itu ya. He will be here. Oke, he will be here. Dia akan berada di sini. Jadi seperti ini, Miss, itu nggak wajib dikasih keterangan waktu ya. Sebenarnya kalau dibilang wajib enggaknya sih enggak juga sih guys. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita kasih keterangan waktu gitu ya nanti ya, biar enak, makin enak aja. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena dia kalau nggak ada pun langsung akan ketemu sama simple future, nggak mungkin diterjemah ke past future, karena kalau nggak ada tuh ya berarti masuknya ke present kayak gitu ya, atau ke simple. He will be here, dia akan berada di sini. Negatifnya he will not be here, dia tidak akan berada di sini. Will he be here, akankah dia berada di sini atau apakah dia akan berada di sini. Kalau won't he be here, won't he be here, itu ada bukankah dia akan berada di sini, ya kan? Nah, itu dia. Sudah ya, temen ya. Kita lanjut ke question word-nya. Untuk question word-nya gimana, Miss? Nah, question word-nya itu nanti sama seperti biasa, dia ada menanyakan subjek dan menanyakan selain subjek. Kalau menanyakan subjek itu nanti dia tetap pakai will ya, temen ya. Jadi setelah question word-nya, setelah who, ya kan, biasa dia langsung ketemu will or shall, ketemu verb 1. Oke? Seperti itu. Contoh, siapa yang akan belajar bahasa Inggris besok? Who will study English tomorrow? Nah, siapa yang akan berada di sini? Who will be here? Ya kan? Saudaranya siapa yang akan belajar bahasa Inggris besok? Whose sister will study English tomorrow? That's it. Kalau menanyakan selain subjek, nanti tetap ada will or shall, tapi ini bergantung kepada subjek ya, temen ya. Ini tadi kenapa Miss kita pakai will or shall? Sebenarnya gini guys, ini aman banget ya kita pakainya yang will ya. Jadi kita nggak usah pakai shall ya. I'm so sorry, kita balik lagi ke sini. Karena kenapa Miss? Karena kalau will kan untuk semua subjek ya, yang ditunggalkan gitu guys. Jadi anggap aja tunggal gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai shall, langsung semuanya pakai will aja, aman ya. Kalau di sini masih bisa, kenapa? Karena nanti kan will shall-nya ini dia akan bergantung kepada subjek ya, seperti itu. Dan ingat setelah itu ketemunya verb 1 ya. Oke. Kenapa sih dia perempuan akan belajar bahasa Inggris besok? So why will she study English tomorrow? Kenapa? Ya kan? Terus lagi kapan dia perempuan akan belajar bahasa Inggris? So when will she study English? Oke, where will she study English tomorrow? Di mana sih dia perempuan akan belajar bahasa Inggris besok? Tuh, seperti itu ya. Oke. Ini time signalnya, jadi yang seperti Miss jelaskan tadi ya, time signalnya itu ya yang di masa depan. Jadi contohnya kayak tomorrow itu besok, next week minggu depan, pokoknya yang ada mau diterjemah ke depan-depan itu mah pakainya next blank. Oke, contoh tahun depan, it's gonna be next year. That's it, good. 2 hari yang lalu, 2 hari yang akan datang berarti 2 days later. That's right. Dan nanti kalau yang akan datang kita pakainya yang later. Contoh 2 minggu yang akan datang atau 2 minggu ke depan itu berarti gimana Miss? 2 weeks later dan sebagainya ya. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Oke. Oh iya, dan di sini teman-teman ya, ini ada tambahan, yaitu kalau mau pakai will nanti bisa diganti sama be going to, karena dia itu similar expression of model ya. Jadi kalau will nanti dia bisa bertemu atau sesuaikan ya dengan konteks tertentu tentunya, karena will itu sama aja kayak be going to. Tapi biasanya nanti be-nya akan menyesuaikan subjek, dan both can be accompanied by verb 1. Dua-duanya nanti bisa bertemu dengan verb 1 ya teman ya. Cuman kalau ditanya kedudukannya tinggian mana Miss? Tinggi be going to. Karena kalau be going to
dia itu emang udah direncanakan dengan matang lah ibaratnya temen ya, seperti itu. Nanti kita akan jelasin lebih lengkap, lebih detail di kelas ya. Selamat apa ini? Nanti kita akan bertemu di kelas, oke, seperti itu. Semoga kita bertemu di kelas nanti ya, amin. That's right, oke. Kita lanjutkan lagi ke latihan soalnya. Di sini gimana, Miss? Nah, ini guys. Jadi, ini tuh kalau kita mau nyusun ya, ibaratnya kayak kan tadi kita udah belajar be going to ya. Oke, kalau will mah semuanya pakai will ya. I will verb 1, you will verb 1, we will ya kan, they will, she will, he will, it will. Tapi kalau mau pakai be going to, nah ini guys, nanti be-nya kan be going to kayak gini ya. B-nya kan menyesuaikan. B-nya nanti tenang aja, dia akan menggunakan is, am, sama are. Oke. Jadi kalau I pasangannya apa? Langsung aja tulis di sini. Jadinya kalau I pasangannya jelas am, ya kan? Kalau you berarti are. Oke. Terus lagi we are. Kalau they are. Kalau she is. Kalau he is. Kalau it is, of course, ya. Seperti itu ya. Itu kalau mau pakai going to. Jadi am going to, are going to, is going to. Tapi kalau mau pakai will, nanti aman, semua subjek akan menggunakan will. Yuk sekarang kita ke soal nomor 1 ya. Mereka akan bepergian ke Eropa besok. So they shall to travel to Europe tomorrow. They will to travel to Europe tomorrow. They will travel to Europe tomorrow, or they shall travel to Europe tomorrow. Tuh, Miss, ini ada akan ketemu besok, ya kan? Of course, dia di masa yang akan datang. Kalau di masa yang akan datang, ingat guys, will, ya kan? Akan kan bisa will sama shall ya. Dan dia ketemunya kan verb 1 langsung. Ingat, dia tidak butuh to, ya kan? Jadi kita buang aja yang ada to-nya, ya kan? Karena langsung ketemu verb 1. So antara will travel atau shall travel. Oke, ingat ya, kita akan bergantung kepada subjek. Subjeknya siapa? Ada they. Kalau they berarti they will travel or they shall travel. Miss, ini jawabannya ma, I know. Yang mana guys? Absolutely Miss, yang C kan? Iya. Kenapa? Karena kalau shall kan nggak bisa buat they Miss. Shall itu untuk subjek I sama we aja. Jadi kalau di sini ada will, ada they, of course kita pakainya yang will. That's right, okay? That's good. Dan ya, itu jawabannya. Silahkan dikerjakan, dilanjutkan sampai nomor 10. Okay? That's right. Yuk lanjut ke part yang selanjutnya. Di sini kalau fill in the blank seperti biasa ya, part 1 itu nanti dia tinggal terjemah ke bahasa Inggrisnya, translate it to English. Kalau yang kedua itu tinggal diterjemah ke bahasa atau ke bahasa Indonesianya. Nah, di sini Paul akan belajar dengan giat. Tuh, lagi-lagi yang dicetak merah ya temennya, tinggal diterjemahkan. Paul blank heart. Of course, akan itu nggak usah pusing-pusing, langsung aja. Jadi kalau akan mah kita pakai will-nya Miss ya. Iya. Terus belajar dengan giat. Tuh, belajar dengan giat langsung aja. Paul will study hard. Tuh, mantap kan? Gampang kan? Easy Miss. Oke, silakan dilanjutkan nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 10 ya. Silakan. Lanjut ke part yang 2 ya, bagian kedua. What will you rent? Apa yang akan kamu rent? Apa rent? Nih. Lihat guys, Miss tandan dulu yang ini ya. Oke, kalau rent apa Miss? Nah, kalau rent itu terjemahnya apa? Jelas Miss, I know it. Apa? Sewa, ya kan? Apa yang akan kamu sewa, ya kan? Karena rent itu adalah sewa, oke? Menyewa, oke? That's right. Dan ya, silakan dikerjakan lagi nomor 2 sampai nomor 10.
Oke, silahkan dikerjakan. Oke, thank you guys. Keep it up, semangat-semangat ya kan? Oke.